Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas tentang bentuk akar. Karena pada kesempatan kemarin ketika kita ulangan, masih banyak siswa yang masih belum menguasai cara menyelesaikan bentuk akar. Maka hari ini saya akan membahas beberapa soal dan cara menyelesaikannya. Oke? Nah, sebelum itu, mari kita ingat terlebih dahulu bahwa akar itu apa. Bentuk akar ini kaitannya dengan kemarin bilangan eksponen. Waktu eksponen, kita membahas tentang A pangkat setengah. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk akar. Akar A. Begitu. Ini adalah bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya misalkan ada akar 2. Akar 2 1,4, 1, 4, 2, 1, 3 dan seterusnya. Kemudian akar 3. Akar 3 1,732,050 dan seterusnya. Ini salah satu beberapa bentuk akar. Bagaimana dengan akar 1? Nah, akar 1 ini bukan merupakan akar, bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena akar 1 hasilnya adalah 1. Kemudian akar 4. Akar 4 juga bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya adalah 2. Dan bukan bilangan irasional seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Contohnya seperti ini. Ada akar 72. Akar 72. Bagaimana cara cepatnya agar kita itu bisa menguasai atau cara menyederhanakan agar bisa cepat? Kalian waktu SD dulu pernah membuat pembagian dalam bentuk tersusun ke bawah, maka kalian harus ingat angka-angka berapa saja yang bisa untuk membagi angka 72. Kita bisa menggunakan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Ini saja, sampai sini saja. Dan seterusnya masih banyak, tapi kita gunakan yang ini. Ini pokok yang akan kita gunakan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat seperti ini. 72 kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 36. 36 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 18. 18 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 9. 9 kita bagi dengan 2. Hasilnya 4,5. Karena tidak boleh ada angka koma, maka kita cari angka berikutnya. Angka 2 sudah tidak bisa digunakan, kita menggunakan angka 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada angka 2, angka 2, angka 2, angka 3, angka 3. Maka akar 72 kita bisa menuliskannya dalam bentuk 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, begini. Jika cara cepatnya lagi, ketika kita melihat ini ada 2 yang sama, maka kita bisa mengeluarkannya dari akar. Karena kenapa? Karena ini adalah akar 4 kali akar 2 kali akar 9. Kita bisa menuliskannya menjadi 2 akar 2 akar 3. Akar 9 adalah 3. Maka ini hasilnya adalah 6 akar 2. Seperti ini. Atau kalau kalian sudah bisa lebih cepat lagi, misalkan 72 dibagi 2, hasilnya 36. Akar 36 adalah 6, maka kita bisa langsung menuliskan bahwa akar 72 itu akar 36 kali 2, artinya 6 akar 2. Nah, seperti ini juga bisa. Tapi ini kenapa saya menuliskannya yang ini? Biar kalian tahu dulu cara menyederhanakannya. Karena ini penting biar kalian nanti ketika kelas 3 tidak mengalami kendala terkait dengan menyederhanakan akar. Oke. Selanjutnya
Untuk operasi bentuk akar, ini kita akan menyederhanakan dalam operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. A ditambah, A akar C ditambah B akar C. Ini kita bisa sederhanakan menjadi A ditambah B akar C. Kemudian A akar C dikurangi B akar C, kita bisa menyederhanakan menjadi A dikurangi B akar C. Ini operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Contohnya bagaimana? Oke, kita akan menggunakan contoh. 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan dengan beberapa akar yang sama. Akar 5 dengan akar 5, akar 3 dengan akar 3. Maka kita bisa mengelompokkan menjadi 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Yang depan ini merupakan operasi pengurangan, yang belakang merupakan operasi penjumlahan. Maka kita bisa menuliskannya menjadi 4 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 ditambah 7 akar 3. Ini bisa dituliskan menjadi 2 akar 5 ditambah 9 akar 3. Nah, cukup sampai di sini. Kenapa cukup sampai di sini? Karena 2 akar 5 ditambah 9 akar 3 akarnya berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan. Seperti itu caranya. Oke, itu cara penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang perkalian. Kita akan masuk ke perkalian. Perkalian itu ada beberapa macam bentuk perkalian akar. Yang pertama adalah A kali B akar C. Maka kita bisa menuliskan menjadi AB akar C. Contohnya, kita langsung ke contoh saja. 6 kali 3 akar 5. Kalian bisa menuliskan menjadi 18 akar 5. Atau 7 kali 2 akar 3. Kita bisa langsung menuliskan menjadi 14 akar 3. Nah, seperti itu. Kemudian dalam bentuk akar kali akar. Nah, jika ada akar A kali akar B, kita bisa menuliskannya menjadi A kali B. Contohnya, akar 2 kali akar 3, maka bisa dituliskan menjadi 2 kali 3, sama dengan akar 6. Begini. Nah, kalau akarnya kembar, akar 2 kali akar 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2. Hasilnya akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka ketika angka di dalam akar itu sama dan dikalikan, maka tinggal dihilangkan saja akarnya. Cara cepatnya seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi, ketika ada 2 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 5, maka hasilnya adalah 2 kali 3 kali akar 2 kali 5. Hasilnya adalah 6 akar 10. Nah, begini. Yang akar dikalikan dengan akar, sedangkan untuk yang angka di depan kita kalikan dengan angka di depan. Seperti itu. Ini cara mengalihkan akar dalam bentuk akar. Perkalian dalam bentuk akar yang terakhir. Ini berikutnya adalah tentang perkalian yang menggunakan 2 persamaan. Contohnya gini. Akar A ditambah akar B kalikan akar A dikurangi akar B. Ini nanti caranya kalian mengalihkan akar A, kalikan akar A, kemudian akar A kalikan akar B. Akar A kali akar A, kemudian
akar A kali akar negatif B, maka kita bisa menuliskan menjadi negatif akar A kali akar B. Karena positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kemudian ditambah akar B kali akar A. Kenapa ditambah? Karena positif kali positif hasilnya positif. Kemudian untuk sini kita cari lagi, perkalikan lagi, akar B dikurangi akar B, hasilnya adalah negatif akar B kali akar B. Sama dengan akar A kali akar A dikurangi akar AB ditambah akar AB dikurangi B. Sama dengan A, kita kumpulkan, dikurangi B kurangi akar AB ditambah akar AB, sama dengan A kurangi B negatif AB ditambah AB, hasilnya adalah 0, maka cukup sampai di sini. Nah, contohnya ini kalau kalian susah memahami rumus ini, maka saya akan langsung dengan contoh. Contoh yang pertama, jika ada akar akar 2 ditambah akar 3 kalikan akar 2 dikurangi akar 3. Kita bisa menuliskannya gini. Akar 2 kali akar 2. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif. Akar 2 kali akar 3. Kemudian yang satunya plus kali plus hasilnya positif juga. Akar 3 dikalikan akar 2. Kemudian akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3. Kita hasilnya masih negatif akar 3 kali akar 3. Ini hasilnya akar 4 dikurangi akar 6 ditambah akar 6 dikurangi akar 9. Hasilnya akar 4 adalah 2 dikurangi akar 6 ditambah akar 6. Ini hasilnya adalah 0 dikurangi 3. Maka hasilnya 2 kurangi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, seperti ini. Ini dalam perkalian bentuk akar. Oke, selanjutnya jika akarnya perkaliannya berbeda, kita akan langsung menggunakan yang akarnya berbeda. Contohnya seperti ini. Akar 2 ditambah 3 kalikan 2 kurangi akar 3. Nah, begini. Atau ini ada angka 2-nya, biar kalian juga tahu bentuknya bagaimana kalau seperti ini. Oke. Lalu seperti ini kalian bisa menuliskannya. Ini akar 2 kali 2. Kemudian karena ini positif, sini negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Kalian tuliskan akar 2 kali 2 akar 3. Selanjutnya yang ini. Positif kali positif, positif. 3 kali 2, tulis 3 kali 2. Kemudian berikutnya positif kali negatif hasilnya negatif, kita tulis 3 kali 2 akar 3. Kemudian kita tuliskan di bawahnya. Akar 2 kali 2 hasilnya 2 akar 2. Kemudian dikurangi akar 2 kali 2 akar 3, maka hasilnya 2, yang akar dengan akar bisa dikalikan jadi akar 6. Ditambah 6 dikurangi 6 akar 3. Nah, begini bentuknya. Hasilnya adalah, karena ketiga akarnya tidak bisa sama dan tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah tetap. Nah, seperti ini hasilnya tetap. Tidak bisa dijumlahkan. Nih, enaknya di perkalian akar, jika akarnya sudah tidak bisa dijumlahkan, maka itu adalah hasilnya. Karena syarat kita bisa menjumlahkan akar, harus akarnya sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Seperti itu, oke? Terakhir, tentang pembagian akar. Kita akan membahas tentang operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini ada beberapa bentuk yang harus kita pahami, karena tidak hanya, karena ini yang paling susah menurut saya, pembagian akar, karena harus mengalihkan dengan sekawannya. Nah, contohnya kalau kita punya A per akar B, maka ini untuk menyelesaikannya harus dikalikan dengan sekawannya.
Sekawannya itu kita melihatnya adalah di penyebutnya. Sekawan dari akar B adalah akar B per akar B. Ini namanya sekawan. Oke. Nah, nanti ini hasilnya menjadi akar A kali akar B per akar B kali akar B adalah B. Ini contohnya. Nah, kita contoh. Contoh langsung yang susah atau yang mudah? Yang susah. 2 akar 5 per akar 10. Nah, sekawannya dari penyebutnya. Sekawan dari akar 10 adalah akar 10. Maka kita bisa menuliskannya menjadi 2 akar 5 per akar 10 dikalikan akar 10 per akar 10 sama dengan 2 kali akar 50 per akar 100 berapa? 10. Begitu. Nah, ini kita bisa menuliskannya menjadi, ini bisa dibagi, ini 1, ini 5. Berarti menjadi akar 50 per 5. Nah, ternyata akar 50 kita bisa menyederhanakan. 25 kali 2 per per 5. Akar 25 adalah 5, akar 2 tetap akar 2 per 5. Ini bisa disederhanakan menjadi akar 2. Nah, begini. Jika nanti di pilihan ganda atau soal-soal kalian menemukan yang ini, maka itu pilihannya. Ketika tidak ada dan hanya ada akar 2, maka kalian harus menyederhanakannya menjadi akar 50 menjadi akar 25 kali akar 2. Seperti itu. Ini hasilnya. Ini cara mengalihkan atau menyederhanakan bentuk sekawan. Oke, sekarang untuk pembagian jika dalam bentuk ada operasinya. Contohnya jika ada A per B dikali akar C, maka ini sekawannya adalah B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Ini adalah sekawannya. Tandanya berubah. Yang di sini plus, yang di sini jadi negatif atau minus gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Contoh 8 per 5 kurangi akar 17. Ini kita bisa menuliskan jadi 8 per 5 dikurangi akar 17 kalikan dengan akar sekawannya 5 ditambah akar 17, 5 ditambah akar 17. Hasilnya adalah 8 kali 5 ditambah akar 17 per 5 dikurangi akar 17 kalikan 5 ditambah akar 17. Nah, seperti ini. Ingat tadi, rumus yang tadi perkalian, jika ada akar A ditambah akar B kalikan akar A dikurangi akar B, maka hasilnya adalah A kurangi B. Nah, yang atas kita bisa menuliskan menjadi 40 ditambah 8 akar 17 per, karena ini akar kali akar hasilnya adalah A, maka kita bisa menuliskan 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian akar kali akar, akarnya hilang, ini tandanya negatif, karena sini sama plus dan min, ini juga plus dan min, angkanya juga sama. Akar 17 kali akar 17, hasilnya adalah 17. Dan kita bisa menuliskannya menjadi 40 ditambah 8 akar 17 per, nah ini per 25 dikurangi 17. 25 dikurangi 17. Hasilnya adalah 8. Nah,
kalau ini kita bisa menyederhanakan menjadi 40 dibagi 8 ditambah 8 akar 17 per 8. Hasilnya adalah 5 ditambah akar 17. Nah, seperti ini. Ini cara menyelesaikan dalam bentuk akar yang ada operasi penjumlahan dan pengurangannya untuk penyebutnya. Oke, seperti itu. Itu bisa kalian coba nanti di rumah dengan tugas yang akan saya berikan. Oke, kita akan membahas contoh-contoh tugas yang akan nanti kalian kerjakan di rumah. Oke, saya akan beri tugas. Silahkan nanti di-upload di Google Classroom. Oke, nomor 1. Sederhanakan akar 700 ditambah akar 180 ditambah akar 80 dikurangi akar 847. Yang B, akar 12 ditambah akar 27 ditambah akar 75. Nomor 2, ini sederhanakan akar 50 kalikan akar 20. Yang B, akar 5 dikurangi 3 akar 3 dikalikan 2 akar 5 ditambah 3 akar 3. Seperti ini. Yang nomor 3, rasionalkan. Bentuk akar berikut. 2 per akar 3. B, 2 akar 5 per akar 3. Yang C, 4 per 2 kurangi akar 3. Kemudian yang D, kalian bisa menuliskan menjadi akar 5 dikurangi akar 5 kurang akar 3. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas ini, kemudian silahkan diupload hasilnya. Saya perlu hasilnya dan cara menyelesaikannya, tolong diupload di Google Classroom. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.